Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Skisah, seputar kisah penuh hikmah. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisahnya. Tiga hari kemudian, Faris berdiri di tengah kerumunan di aula besar Universitas Nusantara. Tempat itu penuh dengan mahasiswa, profesor, dan orang-orang yang tertarik dengan topik yang akan dibawakan oleh Dr. Rendra Wicaksono, seorang ahli fisika kuantum terkenal. Faris merasa gugup, tapi ia tahu ini adalah langkah pertama menuju jawaban atas misteri yang menyelimutinya. Di atas panggung, Dr. Rendra, pria berkacamata dengan rambut yang sudah mulai memutih, tampak energik dan karismatik. Ia membuka presentasinya dengan slide tentang teori ruang waktu. Faris memperhatikan dengan saksama, mencatat setiap kata yang keluar dari mulut ilmuwan itu. Waktu tidak linier, kata Dr. Rendra, menunjuk grafik yang menunjukkan jalur melingkar dan bercabang. Ia bergerak seperti cabang pohon, bercabang ke berbagai kemungkinan. Namun, jika ada intervensi yang tidak seharusnya, cabang itu bisa patah atau menyatu, menyebabkan kerusakan besar pada realitas. Pernyataan itu membuat Faris merinding. Kata-kata itu terdengar seperti peringatan langsung kepadanya. Apakah ia dianggap sebagai intervensi yang dimaksud? Setelah sesi tanya-jawab selesai, kerumunan mulai bubar. Faris memanfaatkan momen itu untuk mendekati Dr. Rendra yang sedang berbincang dengan beberapa kolega. "Dokter, maaf mengganggu. Saya Faris," katanya dengan suara tegas. "Bisa bicara sebentar?" Dr. Rendra menatap Faris dari balik kacamatanya, terlihat sedikit bingung. "Tentu. Tentang apa?" "Saya punya beberapa pertanyaan tentang teori waktu Anda. Sesuatu yang tidak bisa saya tanyakan di depan umum." Rendra mengerutkan kening, lalu mengangguk pelan. "Baiklah. Kita bicara di ruang saya." Faris mengikuti Rendra ke ruang kerjanya yang sederhana, namun penuh dengan buku dan dokumen. Ketika mereka duduk, Rendra menatap Faris dengan penuh perhatian. "Jadi, apa yang ingin Anda tanyakan?" Faris menarik napas panjang. "Apakah mungkin seseorang berpindah waktu, bukan hanya teori, tapi benar-benar terjadi?" Rendra terdiam sejenak, matanya memperhatikan setiap ekspresi Faris. "Pertanyaan yang menarik. Kenapa Anda menanyakannya?" "Karena saya..." Faris berhenti, mencoba mencari kata yang tepat. "Saya merasa saya mengalami itu. Saya berasal dari tahun 2040. Rendra membeku. Mata pria itu melebar, tapi ia tidak terlihat kaget. Lebih seperti sedang mengonfirmasi sesuatu dalam pikirannya. "2040? Anda yakin?" "Ya," kata Faris tegas. "Dan saya tahu ada eksperimen waktu yang Anda pimpin. Saya pikir itu ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada saya." Rendra bersandar di kursinya, wajahnya tegang. "Apa yang Anda tahu tentang eksperimen itu?" "Tidak banyak," jawab Faris. "Tapi saya tahu itu terjadi di masa ini, dan saya yakin Anda bisa membantu saya memahami apa yang sedang terjadi." Rendra terdiam lama, lalu akhirnya berbicara dengan nada rendah. "Eksperimen itu lebih berbahaya dari yang Anda bayangkan. Kami mencoba menciptakan jembatan waktu, tapi hasilnya tidak stabil. Ada laporan tentang orang-orang yang hilang atau muncul di tempat dan waktu yang tidak seharusnya." Faris merasa dadanya sesak. "Jadi, itu yang terjadi pada saya?" "Saya tidak tahu pasti," jawab Rendra. "Tapi jika Anda benar-benar berasal dari masa depan, Anda harus berhati-hati. Waktu bukan sesuatu yang bisa diubah sembarangan. Setiap tindakan Anda di sini bisa membawa konsekuensi yang tidak terduga." Faris menggenggam kedua tangannya, mencoba menenangkan pikirannya. "Saya tidak peduli. Saya hanya ingin menyelamatkan seseorang yang saya cintai." Rendra memandang Faris dengan serius. "Jika Anda ingin jawaban lebih lanjut, Anda harus menemui seseorang. Ada orang lain yang bekerja di proyek ini.
seseorang yang mungkin tahu lebih banyak dari saya. Tapi itu tidak mudah. Dia berada di lokasi penelitian rahasia. Di mana? Tanya Faris dengan penuh semangat. Rendra menuliskan sesuatu di secarik kertas dan memberikannya pada Faris. Ini alamatnya. Tapi hati-hati, tempat itu dijaga ketat. Mereka tidak suka orang asing mendekat. Faris menggenggam kertas itu erat. Terima kasih, dokter. Namun saat Faris berjalan keluar dari universitas, ia merasa diawasi lagi. Pandangannya menyapu sekeliling, tapi tidak ada yang mencurigakan. Meski begitu, ia tahu satu hal. Langkah berikutnya akan semakin berbahaya. Sekian kisah dari kami, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع